Kamu yang ngono ya, bodoh ayo. Narkoba Semeru 2023 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 25 Agustus 2023. Target operasi untuk Polresta Malang Kota itu ada 3 TO, tetapi diungkap sebanyak 22 hasil yang diungkap. Jadi ada non TO. Ini dari Satres Narkoba termasuk Polsek Jajaran. Operasi Tumpas ini seluruhnya berhasil diungkap non TO 20 kasus, 23 tersangka. Total operasi Tumpas Semeru 2023 sebanyak 23 kasus. Satres Narkoba berhasil mengungkap 18 kasus dan 20 tersangka. Polsek Klojen masih mengungkap 2 kasus dengan 3 orang tersangka. Lowok Waru 2 kasus dengan 2 orang tersangka. Kedung Kandang 1 kasus dengan 1 orang tersangka. Jadi total tersangka ada 26 orang, terdiri dari 24 orang pria dan 2 orang wanita. Peran para tersangka ini ada kurir, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Pekerjaan rata-rata swasta, wira swasta, dan ibu rumah tangga. Selama operasi Tumpas Narkoba berhasil mengungkap barang bukti sabu sebanyak 109,67 gram. Rekan-rekan bisa lihat sendiri yang ada di depan, dan ganja 523,7 gram. Untuk TKP, jalan umum di wilayah Kota Malang dan pemukiman. Tadi dijelaskan untuk para tersangka ini berperan sebagai pengedar sebanyak 4 orang, kurir sebanyak 7 orang, dan penyalahguna sebanyak 15 orang. Ancaman hukuman pasal pidananya adalah pasal 114, 112, 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman 4 tahun hingga 20 tahun penjara. Kalau kita melihat dari hasil barang bukti yang diamankan, ini sedikitnya bisa menyelamatkan 750 jiwa generasi muda ataupun masyarakat yang ada di Kota Malang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Dan dengan operasi kali ini untuk kecenderungannya peredaran narkoba masih masif atau gimana dan di Kota Malang? Izin menjawab, kemudian dari hasil operasi Tumpas ini, kalau kita lihat peredaran di Kota Malang ini masih masif, ya, masih banyak, dan terbukti dengan TO yang sebelumnya kita sudah kita TO kan, itu semua terungkap. Itu aja. Karena gini, Malang Kota ini menjadi suatu tempat yang peredaran pendistribusian dengan mengingat banyaknya aktivitas masyarakat, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, wira swasta, pengusaha, dan lain-lain. Di sini juga merupakan perputaran pusat perekonomian di Jawa Timur, penopang selain dari Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Nah, di sini juga melihat dengan banyaknya aktivitas perekonomian, kegiatan aktivitas masyarakat, tidak menutup kemungkinan Kota Malang ini menjadi suatu sasaran. Beberapa waktu lalu, tahun 2022, kita pernah mengungkap sampai dengan 20 kiloan lebih. Artinya ini merupakan jaringan ataupun tempat demand di mana banyaknya permintaan dari masyarakat. Nah, ini yang kita harus secara masif, kita juga bekerja sama dengan BNNK, dengan komunitas, termasuk kami juga mengapresiasi ada beberapa informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya peredaran penggunaan narkotika.
Dan kami juga bekerja sama dengan Lurah di Noyo. Mungkin beberapa waktu teman-teman juga hadir untuk membuat pilot project bahwa ada kampung bebas narkoba. Artinya di kampung itu tidak ada peredaran, tidak ada penggunaan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang lain silakan. Di wilayah Polsek mana kan yang terbanyak untuk pengedar maupun kurir dan pengguna? Itu anjir. Berdasarkan dari hasil ungkap Tumpas kemarin, ini yang kita ungkap dari barang buktinya itu di Kecamatan Kedung Gandang. Itu aja. Dan ada dua pertanyaan. Yang pertama, secara tren dari tahun lalu apakah signifikan naik atau turun untuk Tumas narkoba ini? Yang kedua, tadi disebutkan ada 2 orang perempuan ya, dan ibu rumah tangga itu dia sebagai apa? Pengedarkah atau penyalahguna atau kurir mungkin? Perspektifnya apa dia hanya terjerat narkoba itu? Ya, terima kasih. Ini untuk saya jawab yang pertanyaan pertama. Kalau mau berdasarkan tren dilihat dari tahun lalu, berdasarkan hasil barang bukti ada penurunan. Kalau dari pengungkapan barang bukti ada penurunan dari tahun lalu, di tahun 2003 ini ada penurunan. Tetapi untuk tersangka ini ataupun laporan polisi ada peningkatan, itu Pak. Kemudian untuk 2 orang wanita ini, dia salah satunya mereka adalah pengguna. Karena pengguna ini kita lakukan rehabilitasi, yaitu melalui prosedur TAT. Itu aja. Jadi gini, menurunnya suatu pola dibandingkan dengan tahun lalu, pertama adanya kesadaran dari masyarakat, adanya tingkat kesadaran. Yang kedua, dengan masifnya kepolisian untuk melakukan pengungkapan penindakan. Yang ketiga, semakin gencarnya kolaborasi antara penyidik BNN untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi inilah merupakan trigger. Dengan tingginya patroli, tingginya edukasi masyarakat, ini memberikan ruang semakin sempit. Nah, kita melihat beberapa waktu lalu dengan kondisi masih pandemi COVID, semua aktivitas ini kan terbatas, sehingga lebih banyak aktivitas berada di rumah. Nah, ini yang mempersulit juga untuk kita melakukan pemantauan. Kita juga melakukan edukasi, informasi terbatas, hanya bisa melalui media sosial, flyer, dan lain-lain. Itu ya. Kalau saya terima kasih rekan-rekan. Jangan khawatir, di belakang lagi ada uji balistik. Satu lagi, Ya. untuk para tersangka ini apakah semuanya berkomplotan atau beda-beda komplotan? Dari tersangka yang di depan ini berbeda-beda ya, berbeda-beda jaringan, juga berbeda-beda, tidak ada yang saling kenal juga. Terima kasih. Itu ya. Cukup ya. Kiri. Tengah. Kanan. Serius amat tuh. Foto dan Nah, makasih. tidak. Coba juga Kami dari Humas Polresta Malang Kota mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir untuk meliput kegiatan konferensi pers. Selanjutnya, Cambuk aja.